Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya selaku moderator ingin memaparkan materi tentang pengujian hipotesis komparatif, analisis dua sampel berkolerasi atau independen dan dua sampel tidak berkolerasi atau independen. Jadi untuk pengertiannya, satu, pengujian hipotesis komparatif. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel berbeda. Analisis komparatif adalah bentuk analisis variabel atau data untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data atau lebih. Terdapat dua jenis komparatif, yaitu komparatif antara dua sampel dan komparatif antara lebih dari dua sampel atau K-sampel. Kemudian setiap model komparatif sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkolerasi dan sampel yang tidak berkolerasi atau independen. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan sampel yang berkorelasi atau dependen. Karena X kuadrat hitung sama dengan 6,58 lebih besar dari 3.841, yaitu tabel. Jadi di sini saya itu ada materi McNemar test. Uji McNemar ini diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi bernama Quinn McNemar pada tahun 1947. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment, di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Nah, Jadi kesimpulannya, HO, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara guru SD dan SMP mengenai kebijakan jam masuk sekolah. Baik, kesimpulannya yaitu HO sama dengan terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara guru SD dan SMP mengenai kebijakan jam masuk sekolah yang baru. Hari ini saya akan menjelaskan kooperatif dua sampel yang tidak berkolerasi independen, yaitu Fisher-Exar. Adalah tes ini digunakan untuk menguji signifikan hipotesis kooperatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Oke, kita masuk ke yang keempat. Masukkan ke tabel kontingensi 2x2, yaitu ini adalah tabel kontingensi, yaitu ada di atas median, kelas reguler yaitu A, kelas akselerasi yaitu B. Jumlahnya menjadi A tambah B. Itu dibandingkan median. Di bawah median ya, di bawah median. Kelas reguler yaitu C, kelas akselerasi yaitu D. Hasilnya yaitu C tambah D. Nah, kita akan menghitung jumlahnya. Jumlah dari A tambah C jadi N. Apa ini, kuadrat atau? N kuadrat loh. kita akan menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi biasanya disimbolkan dengan alfa, sementara itu kebalikan dari tingkat signifikansi disebut dengan tingkat kepercayaan atau 1 kurang 1 min alfa. Pada contoh kasus ini telah ditentukan untuk menggunakan alfa sebesar 5%, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan yaitu 1 kurang alfa sama dengan 1 kurang 5%, sama dengan didapatnya 95%. Nah, karena di sini menggunakan sampel yang besar, jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke, kita akan hitung penyebutnya. Jadi kita akan kalikan 60 kali 60. 60 ini kita ambil dari ini.
sama dengan 60 kali 60 hasilnya 3600. Dan 65 dikali 55 itu kita ambil dari sini. 65 kali 55 hasilnya 3575. Dan kita akan kalikan semua hasil dari ini. 3600 dikali 3575 hasilnya 12,870.000. Karena S kuadrat hitung sama dengan 6,58 lebih besar dari X tabel, yaitu 3841. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara guru SD, SMP mengenai kebijakan jam masuk sekolah yang baru. Dengan demikian, persepsi guru-guru terhadap kebijakan tersebut berbeda berdasarkan jenjang sekolah tempat mereka mengajar. Oke, terima kasih. Masih ada. Oke, kita akan hitung penyebutnya. 60 dikali 60 itu kita ambil di atas ini. Hasilnya sama dengan 3600. Begitu juga dengan yang 65 kali 55 kita ambil di atas sama dengan hasilnya 3575. Dan hasil ini 3600 dikali 3575 kita kalikan dan hasilnya jadi 12.870.000. Dan selanjutnya kita akan hitung pembilang. Ya, kita akan turunkan salah di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kooperatif dua sampel yang tidak berkolerasi independen, yaitu di bagian Fisher-Epstein. Tes ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotensi kooperatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu pengujian Fisher-Epstein. Baik, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara metode mengajar yang digunakan, yaitu metode ceramah dan metode bermain, dengan hasil belajar siswa. Tuntaskan atau tidak tuntas. Penelitian dilakukan terhadap masuk di taraf signifikan, dimana di sini tuh ada derajat kebebasan sama dengan 1 dan nilai kritis X kuadrat tabel pada A sama dengan 0,05 dan DF-nya sama dengan 1 adalah 3841. Di mana kita menghasilkan ini? Yaitu di tabel DF-nya, karena dia kan hasilnya 1. Nah, kita masuk di sini. Karena X kuadrat hitung sama dengan 5,58 lebih besar dari 3841. Terdapat perbedaan pendapat. Masuk di perhitungannya ya. AD kita ambil A-nya itu sama dengan 40 dan kita turunkan di bawah. Dan D-nya juga kita ambil 35, yaitu kita turunkan di bawah. Dan kita kalikan 40 kali 35 sama dengan 1400. Baru yang B kita ambil yaitu 20, kita turunkan juga di bawah. Begitu juga dengan D sama dengan C, kita turunkan di bawah. Kita kalikan 20 kali 25 sama dengan 500.
Jadi kita akan mengambil juga 1/2 N sama dengan 1/2. 1/2 kita ambil di sini ya, kita turunkan kali 120. 120-nya kita dapatkan dari mana? Dari total respondennya ya. Baru 1/2 dikali 120 sama dengan 60. AD min BC min 1/2 1/2 N sama dengan 1400. Jadi 1000 sama dengan 1400 min 500 min 60 sama dengan 840. Masih ada lanjutannya apa? Mana kamu? X kuadrat sama dengan N buka kurung AD minus BC minus 1/2 N tutup kurung 2 kuadrat per buka kurung A plus B tutup kurung C buka kurung C plus D tutup kurung buka kurung A plus C tutup kurung buka kurung B plus D tutup kurung. Dengan ini kita akan menyesuaikan A sama dengan 40 dan 2B sama dengan 20, yaitu 40 ini yaitu SD, guru SD setuju. Dan kalau B sama dengan 20 yaitu guru SD tidak setuju. Dan C 25 guru SMP setuju, yaitu ini. Dan D yaitu 35 guru SMP tidak setuju. Dengan orang ambil yang ini. Oke, dengan hasilnya ini N sama dengan 120 yaitu total responden. Oke, mari kita hitung jumlah dari data tersebut. Perhitungannya AD berarti AD sama dengan 40 titik dengan ini. Kita turunkan di Selanjutnya kita akan menghitung nilai statistik uji. Nah, pada contoh kasus ini berdasarkan data yang diketahui kan ini yang satunya 70 tadi, yang duanya 30. Maka dapat diperoleh KI kuadrat hitungnya. Kita masukkan rumus yang ini. Rumus ya. Jadi KI square KI kuadrat sama dengan 70 N1 nya 70 dan kurang N2 nya yaitu ada 30 kurang 1 kurang pangkat 2 per turunkan lagi N kan N1 ditambah N2. Nah, N70 ditambah 30. Selanjutnya KI kuadrat sama dengan 70 kurang 30 kurang 1 akar 2 pangkat 2, hasilnya dapat 1521 per ini 100 ini dapat dari mana? 70 ditambah 30 ini. Nah, jadi untuk KI kuadratnya sama dengan 1521 dibagi dengan 100, dapat hasilnya 15,21. Nah, nilai statistik uji KI kuadrat atau sama dengan KI kuadrat itu sama dengan 15,21. Di yang keempat yaitu masukkan ke tabel kontingensi 2x2, dimana kita akan masukkan di tabel ini. Di atas median kelas reguler ada A, kelas akselerasi B, jumlahnya itu A tambah B. Di bawah median yaitu kelas reguler yaitu C, kelas akselerasi yaitu D, dan jumlahnya C tambah D.
jumlah dari A tambah C sama dengan N1, baru B tambah D hasilnya N2, C tambah D, AB tambah CD sama dengan N. Gunakan rumus X kuadrat sama dengan N buka kurung AD min BC tutup kurung min N2 per 2 per buka kurung A tambah B tutup kurung C buka kurung C tambah D tutup kurung C buka kurung A tambah C tutup kurung buka kurung B tambah D tutup kurung. Bandingkan hasil dengan nilai C kuadrat pada derajat kebebasan 1 buka kurung biasanya 3,81 untuk A sama dengan 0,05. Jadi untuk menentukan kriteria pengujian atau kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis. Nah, tolak H0 jika KI kuadrat itu lebih besar dari KI kuadrat tabel. Berdasarkan tabel KI kuadrat dengan DK-nya atau derajat kebebasannya sama dengan 1 dan taraf signifikansi alfanya sama dengan 5%, maka diperoleh KI kuadrat tabel sama dengan 3,841. Nah, KI kuadrat kan tadi alfanya 5% sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, untuk melihatnya kita melihat tabel di sini. Melihat tabel derajat kebebasannya atau DK. Nah, sudah ditentukan 1 kan? Nah, di sini DK-nya 1 dan dilihat dari 0,0. Jadi ini 3,841. Nah, jadi karena KI kuadrat hitung sama dengan hasilnya tadi kan 15,21. Nah, lebih besar dibanding dengan KI kuadrat tabel, yaitu sama dengan 3,841, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, setelah membandingkan nilai KI kuadrat hitung dengan KI kuadrat tabel pada langkah sebelumnya tadi, diperoleh keputusan H0 ditolak bahwa sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaannya 95%. Dan dengan data sampel yang ada disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan minat siswa untuk berkuliah di Universitas A sebelum dan sesudah diadakan kegiatan promosi kampus. Terima kasih. Itu saja. Lanjut di X kuadrat sama dengan 120 dikali 840 kuadrat per buka kurung 40 tambah 20 tutup kurung buka kurung 25 tambah 35 tutup kurung buka kurung lagi 40 tambah 25 tutup kurung buka kurung 20 tambah 35 tutup kurung. Jadi 120 ini kita ambil dari total responden dan 840 kita ambil di nilai akhir dan kita akan kalikan 120 kita tulis ulang di sini dan 705.600 rupiah itu hasil dari 840 kita kuadratkan. Dan lanjut lagi per 60 ini kita hasilkan dari 40 tambah 20 hasilnya 60. Dan ini juga hasilnya dari 25 tambah 35. Begitu juga seterusnya ya.
Nah, kita masuk di hitung penyebutan. 60 dikali 60, yaitu kita ambil dari hasil di sini. 60 dikali 60 sama dengan 3.600. Begitu juga yang di sini. 60 dikali 65, kita turunkan di bawah, sama dengan 3.575. Dan kita akan kalikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saintes atau uji tanda. Data dalam uji tanda bersifat ordinal, yakni data yang dianalisis berupa tanda positif dan tanda negatif. Sementara itu, nilai 0 tidak diikutsertakan dalam analisis. Uji ini dinamakan uji tanda atau saintes karena data dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Pada uji tanda tidak menanyakan berapa pengaruhnya secara kuantitatif, tetapi hanya pernyataan mempunyai pengaruh positif atau negatif. Dalam uji saintes ini ya, digunakan untuk sampel kecil dan juga ada yang sampel besar. Nah, untuk sampel besar, di sini saya mengambil sampel besar, yaitu N lebih besar dari 25, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan chi-square atau chi kuadrat. Chi kuadrat sama dengan menggunakan rumus ini ya, N1 kurang N2 kurang N1 kurang 1 pangkat 2 per N2 tambah N2. N1 tambah N2. Nah, keterangannya N1 ini adalah banyak data positif, sedangkan N2 yaitu banyak data negatif. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh. Misalkan Universitas A akan mengadakan kegiatan promosi kampus di SMA 2. Sebagai data dilakukan penelitian untuk melihat apakah terdapat perbedaan minat siswa untuk berkuliah di kampus tersebut sebelum dan sesudah diadakan kegiatan promosi itu. Oleh karenanya, dilakukan pendataan dengan mengambil 100 sampel secara random berdasarkan pengamatan. Misalnya diperoleh data N1 sebanyak 70 orang siswa, N2-nya sebanyak 30 orang siswa. Nah, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, akan diuji apakah terdapat perbedaan minat siswa untuk berkuliah di Universitas A sebelum dan sesudah diadakannya kegiatan promosi kampus. Baik, saya akan menjelaskan chi kuadrat 2 sampel yang tidak berkolerasi independen. Oke. Chi kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Baik, ini contoh soalnya. Baik, ini adalah contoh soal uji chi-square, yaitu sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapat antara guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama mengenai kebijakan baru jam masuk sekolah yang dimajukan pukul 6.30 pagi. Jumlah responden dari masing-masing kelompok yaitu guru sekolah dasar 60 orang dan guru SMP 60 orang juga. Mereka diminta menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Baik, ini adalah kelompok data yang telah dikumpulkan. Di sini ada kelompok guru SD yang setuju 40 orang, tidak setuju 20 orang, dan jumlahnya 60 orang. Guru SMP 25 orang setuju dan 35 orang tidak setuju, jadi jumlahnya juga 60. Dari totalnya 4 plus 25 hasilnya 65 dan 20
plus 35 hasilnya 55. Dan kalau yang ini jumlah totalnya itu 60 plus 60 hasilnya 120. Oke, berdasarkan data tersebut, uji apakah terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara guru SD dan guru SMP terhadap kebijakan baru tersebut dengan taraf signifikan 5%. Pernyataannya, penyelesaiannya, satu hipotesis HO tidak ada perbedaan pendapat antara guru SD dan SMP mengenai kebijakan jam masuk sekolah. H1 yaitu ada perbedaan pendapat guru SD dan guru SMP. Yang kita akan menggunakan di sini rumus C kuadrat. Oke, kontingensi 2 kali 2 S X kuadrat akan menggunakan rumus probabilitasnya, yaitu P sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung Victoria buka kurung C tambah D tutup kurung Victoria buka kurung A tambah C tutup kurung Victoria per A Victoria, B Victoria, C Victoria, D Victoria, dan N Victoria. Di sini kita akan menentukan tuntas atau tidak tuntasnya cara mengajar guru dengan metode ceramah dan bermain. Dan di sini metode ceramah itu sama dengan 1%. Tuntasnya itu yaitu 1. Yang tidak tuntas yaitu 4. Yang totalnya sama dengan 5. Bermain yaitu sama dengan C, sama dengan 4. Tuntas yaitu cuma 4 dan tidak tuntas cuma 1, yaitu hasilnya 5. Dan total semua ini kita akan gabungkan jadi 1, tapi hasilnya dengan 10. Penyelesaiannya kita bisa melihat di sini. P sama dengan 5 faktorial tambah P sama dengan 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Kita mengambil di sini ya teman-teman. Dan per 1 faktorial dan 4 faktorial, 4 faktorial dengan 10 faktorial. Kita hitung faktorialnya. Kita hitung 1 faktorial sama dengan 1, baru 4 faktorial sama dengan 24, dan 5 faktorial sama dengan 120, dan 10 faktorial sama dengan 3628800. P sama dengan, kita turunkan 5 faktorial yaitu 120, 120. Oke, per 1, 24, 24, 1, 3628800. Dan P sama dengan 20. Ini hasil dari penjumlahan di atas ya. Kita taruh di sini. Ini penjumlahan di sini. P sama dengan 2073.6000 per 13829.700 sama dengan, kita jumlahkan, P sama dengan 1/5. Jadi hasil dari menggunakan rumus Fisher Excel adalah 1,5. Oke, selesai. Baik, hari ini saya akan menjelaskan kooperatif 2 sampel yang tidak berkorelasi independen, yaitu Fisher Excel. Teks ini digunakan untuk menguji signifikan hipotesis kooperatif 2 sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Baik, saya akan memberikan contoh soalnya.
Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara metode mengajar yang digunakan, yaitu metode ceramah dan metode bermain. Dengan hasil belajar siswa, dia tuntaskan atau tidak tuntas. Penelitian dilakukan terhadap 10 siswa dengan hasil sebagai berikut. Ini adalah data-data yang telah diteliti oleh guru. Metode ceramah yaitu yang dituntaskan cuma 1, yang tidak tuntas ada 4, baru DP totalnya ada 5 siswa. Metode bermain, tuntas itu cuma 4 orang siswa dan tidak tuntas 1 orang, dan totalnya 5 orang. Total dari ini yaitu 1 plus 4 sama dengan 5, 4 di plus 1 sama dengan 5, dan hasilnya ini 5 plus 5 sama dengan 10. Ya, di sini kita akan menggunakan uji Fisher-Exec untuk menentukan terdapat hubungan antara metode mengajar dan hasil belajar siswa. Gunakan taraf signifikan 0,05. Oke, di sini langkah pertama kita akan memahami tabel 2x2. Terdapat ketika punya 2 variabel kategori metode ceramah vs metode bermain. Yang kedua, kita akan menentukan hasil belajar. Ini ya, hasil belajar dengan menggunakan rumus ini. Rumus P sama dengan buka kurung A plus B buka kurung Victoria C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan apa itu Mann-Whitney U-test. U-test digunakan untuk menguji signifikasi, hipotesis, dan komparatif 2 sampel independen yang ditanya berbentuk ordinal. Bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, maka perlu diubah ke dalam bentuk ordinal. Bila ditanya masih dalam bentuk interval, masih dapat menggunakan U-test untuk pengujiannya. Tetapi bila asumsi tes ini tidak dipenuhi, maka tes dapat digunakan. Terdapat 2 rumus digunakan untuk pengujiannya. Terus kedua rumus itu digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil, dan U yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengajian dan dibandingkan dengan U tabel. Oke. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.